Eh, oke, halo selamat malam semuanya. Makasih udah ngeluangin waktu. Eh, apa namanya? Untuk sahabat Noah semua, masyarakat juga, sorry bahwa terjadi pemberitaan seperti ini, gitu ya. Dan apa namanya? Mungkin juga bikin kalian resah atau apapun itu, gitu. Saya terima kasih juga dukungannya, gitu ya. Jadi ada satu hari waktu itu saya bangun tidur gitu terus lihat pada support ya gitu, padahal kalian belum tahu masalahnya apa. Terima kasih banyak, itu sangat berarti gitu. Kalau untuk klarifikasi kenapa baru hari ini, karena emang saya uh, nyari waktunya, dan emang saya bukan tipe yang langsung klarifikasi cepet-cepet gitu. uh, Oke, jadi kronologinya itu waktu itu, ya teman saya sahabat saya minta tolong karena lagi ada pengerjaan di depan, which is saya udah cek juga, saya datang langsung ke pemaparan pengerjaannya bahwa mereka ada satu, apa ya sebutnya, project yang di depan yang bisa diambil gitu, memungkinkan kita udah ikut pemaparannya dan sebagainya. Terus dia minta tolong ke saya itu karena perusahaannya juga sulit ya, dan apa namanya, ya saya tentunya juga cek dulu dong apakah bener gak pengerjaannya gitu kan gitu. Itu ada gitu ya, PT yang ngasih pengerjaannya juga ada. Ya udah, terus bersama-sama kami juga datang ke Lina gitu, dan saya berterima kasih sekali ya bahwa Lina mau bantu gitu. Itu, dan semua datang bukan pengajuan pribadi saya, tapi emang datangnya bersama-sama sama tim ya, mereka yang menjelaskan pemaparan dan sebagainya. Terus apa ya, apa lagi, ya hingga tercapai kesepakatan. Terus di tengah jalan memang proyeknya mundur, yang tadinya tinggal sebulan lagi tetap mundur dari pembeli proyek ya. Sedangkan kami juga berusaha memenuhi kewajiban ya, untuk apa, per bulan juga bisa apa ya bayarkanlah ke Lina gitu per bulan gitu. Nah di tengah jalan ternyata satu persatu bubar jalan nih si orang yang saya bantuin. Itu saya dalam kapasitas saya sebagai komunikasi itu jadinya kemana-mana, jadi saya yang ketemu klien, nge-push segala macam gitu, karena waktu itu emang kondisinya ya intinya mereka bubar jalan lah, balik badan gitu dari saya ya kan. Jadinya saya harus apa namanya, mengatasi sendiri sebaik mungkin. Sudah ada pembayaran yang terjadi, tapi waktu itu juga harapan terakhir adalah bahwa proyek ini akan jalan, which is saya udah ditelepon juga untuk siap-siap. Ternyata pandemi, jadi waktu itu bulan Januari atau Februari ya ditelepon, saya lupa lagi. Udah siap-siap jalan, saya sempat info ke Lina juga gitu. Harapan saya dari mana-mana aja sih, maksudnya secara moral ya. Saya mengambil tanggung jawabnya ke Lina itu karena pertama Lina teman saya, yang kedua apa namanya, memang niatnya ya udah, sekalipun internal ngaco nih gitu, ternyata balik badan dari saya, ya udahlah saya yang take responsibility. Cuman keadaan sulit sekali buat saya waktu itu, dia pandemi, saya rasa semua orang sulit ya gitu, cuman saya berusaha sebaik mungkin lah yang saya bisa gitu, dan mau dari mana aja gitu saya coba handle sendiri gitu. Nah begitu pandemi, proyeknya di cancel. Saya dapat info bahwa nggak jadi jalan karena kedepannya nggak tahu kayak gimana dari pembeli proyek gitu kan. Mereka akhirnya mempending proyek ini gitu, dan di situ saya juga sempat yang stay itu cuman direktur utamanya, namanya adalah saudara Y ya. Itu saya push dong gitu, gimana nih, karena sebelum dananya masuk kami juga udah, saya terutama gitu, ini saya posisinya nolong kamu nih gitu, jadi tolong pastikan ini bisa dari mana
ya kan, untuk kita memenuhi tanggung jawab. Lalu adalah pengerjaan-pengerjaan yang mereka paparkan ke saya. Oke, terus ditimpa pandemi ini, waktu itu saya delegasikan komunikasinya juga sama saudara Y ini selaku direktur utama. Saya juga sambil terus tuh cari gimana caranya. Cuma ternyata memang sulit ya pandemi ini untuk cari pemasukan. Terus dengan seada-adanya gitu, sebelum ini juga naik ke media, dari pihak saya juga sudah mediasi, seada-adanya banget gitu kita udah tawarin ya, kurang lebih mungkin 0,5 M gitu untuk ini dulu seada-adanya diterima gitu dari saya pribadi ya, gitu. Karena saya secara moral bertanggung jawab, saya merasa udah harus balik gitu. Ya tapi ya ditolak dari pihak sananya karena hitungannya mungkin lebih besar gitu ya, gitu. Jadi pembayaran yang lalu plus yang terakhir kami tawarkan gitu, itu juga nggak mungkin nggak cukup ya menurut mereka gitu. Saya mau kasih 0,5 M gitu ya, seada-adanya yang saya punya gitu. Ya makanya terjadi seperti ini. Kalau masalah apakah saya menggelapkan dananya, enggak, karena dulu juga udah ada pembayaran gitu kan. Yang kedua, apakah nggak ada itikat untuk menyelesaikan, meskipun itu bukan tugas saya sebenarnya. Saya juga kesel sih sama teman-teman yang saya bantu gitu, kenapa lu pada kabur gitu ya, pada hilang gitu, di telepon tuh nggak ada, terus dicari juga susah ya kan gitu. Pertanyaannya kenapa nggak dilaporkan lah. Saya juga pengen nyari teman-teman itu juga beberapa kali tuh, tapi posisinya sulit karena intern tuh nggak pakai, misalnya nih ada pemaparan videonya kan, saya nggak suruh tanda tangan paper bahwa awas lo ya direktur operasional, kalau lo nggak achieve gua laporin, kan nggak gitu. Kalau internal tuh ya udah gitu, pemaparan begitu ayo kita lakukan sebaik mungkin. Tiba-tiba bahwa mereka hilang gitu, wah itu shock juga tuh saya gitu. Tapi ya meskipun begitu saya coba lakukan yang terbaik yang saya bisa deh untuk di pandemi ini, sebisa-bisanya balikin apa yang menjadi tanggung jawab perusahaan gitu. Karena saya juga teman sama Lina gitu sih kira-kira Kang. Saya rasa semua orang akan begitu sih Kang, kalau maksudnya kan gini ya, saya kalau permintaan maaf ke Lina udah sering lah gitu, tiap kali dia juga nagih gitu kan, telepon saya nggak nyalahin gitu ya, saya juga bilang aduh sorry ya lu jadi susah gitu karena keadaannya teman-teman saya begini gitu. Tapi aduh saya sangat berharap saya punya dana yang cukup untuk udah deh Lin, yang penting lu nggak rugi gitu secepat mungkin, tapi sulit gitu jujur aja gitu, emang nggak mudah lah gitu. Luar biasa, kita ngerasain bagaimana sulitnya David demi membela sahabatnya ya Lina. Makanya saya bilang ini kayak saya juga nggak marah Kang bahwa diberitain begini Lina emosi ya itu oke lah, kita harus mengerti bahwa kondisi juga mungkin sulit buat dia gitu, dan dia juga di tengah jalan, dia juga ada lagi diuji ya, nah kurang sehat gitu. Dan saya justru sangat concern, ada saksinya kok teman-teman saya banyak gitu yang saya coba mintain tolong ya gitu. Oh iya, terus kemarin setelah ini rame ya kan, pengacara dari PTA ada yang tiba-tiba muncul gitu bilang saya pengacara dari PTA gitu kan. Bayangin aja bahwa PTA itu punya pengacara, saya sampai nggak dikasih tahu gitu. Saya muncul lalu ketemulah dengan kuasa hukum saya kan gitu. Terus gimana? Cuma membahas masalah nggak ada yang prinsip. Nggak ada yang prinsip ya. Hanya memperkenalkan diri bahwa beliau adalah pengacara dari PTA. Ya gitu keadaannya. Jadi dengan semua pemberitaan yang terjadi, saya pahami bahwa mungkin terjadi salah paham. Meskipun kontaknya selama ini ke Yudi, direktur utama, karena menurut saya yang berkapasitas dalam perusahaan ya dalam kapasitas yang tepat lah ya, direktur utama gitu.
sementara saya fokus cari jalan secara pribadi gitu gimana ya. Dan mungkin terjadi salah pahamnya adalah disangkanya mungkin saya nggak cari, tapi banyak teman-teman saya juga yang jadi saksi bahwa sampai hari ini pun saya masih mintain bantuan gitu, apakah itu saya minta kerjaan ekstra atau apapun itu yang bentuknya akhirnya saya bisa mengembalikan ini. Karena gini Kang, kalau saya simpel aja lah, saya kurang ngerti hukum jujur aja. Cuman saya simpel aja bahwa ya memang pada saat itu kan Lina juga membantu perusahaan ini gitu, itu karena lihat saya gitu loh, karena saya bertemanan dengan dia dan ya secara moralnya oke deh, meskipun akhirnya terjadi miss dan lain-lain gitu, saya sebisa mungkin tanggung jawab pribadi gitu. Cuman memang keadaan belum mengizinkan aja, karena bukan yang nggak mau nyicil ya, karena terakhir dari pihak sana kan kebutuhannya adalah untuk dilunasi, dan belum nyampe gitu uang yang saya cari-cari gitu. Oh enggak, saya itu bilang sama Lina, kan direktur utama saya yang saya delegasikan ke direktur utama saya untuk komunikasi, ya kan, sambil saya cari jalan terus juga secara pribadi, sambil direktur utama saya juga yang lebih mengerti soalnya di lapangannya bagaimana, ya kan. Nah, Lina juga kenal, maksudnya mereka biasa berkomunikasi juga gitu loh maksud saya. Jadi kalau ternyata kemarin sempat dihubungi, itu memang HP saya itu hilang beberapa waktu yang lalu, dan itu memang benar. Jadi tas saya diambil waktu itu, saya lagi makan, tas saya diambil, tapi itu saya sudah lapor waktu itu nggak ada hubungannya sama ini. Saya sudah lapor untuk minta pihak kepolisian untuk men-trace di mana gitu, karena emang bagi saya data-data perusahaan di HP itu gitu loh gitu. Dan itu bisa jadi pembelaan mungkin buat saya kalau ada apa-apa, tapi kan saya tidak berharap begitu. Intinya jadi mungkin pada saat itu terjadi ya, itu jadi nggak bisa dihubungin, karena nomor yang itu ketika saya mau urus ya, jadi ke SIM card yang saya baru misalnya urus ke beberapa hari misalnya, dari pihak kepolisian kan tunggu dulu karena lagi di trace gitu loh. Jadi oke, sementara ini ya mungkin pada saat itu terjadinya nggak bisa menghubungi. Ya, terima kasih. Oke, kekecewaan ada lah sebagai manusia ya, karena selama ini juga coba untuk melakukan pembayaran ya, baik saya cara pribadi atau saya nge-push perusahaan gitu untuk beres ini gimana nih gitu kan. Sementara saya bingung juga gitu bahwa mereka ninggalin saya kan, si perusahaan itu, tapi saya ngejar-ngejarin gimana caranya nih gitu kan. Tapi ya udah nggak apa-apa, semua saya pahamin bahwa orang kan pasti punya situasi sulit masing-masing gitu. Yang pasti bagi saya terakhir sebelum ini juga jadi besar ke media atau sebelum LP ya pelaporan, bahkan udah ada mediasi dan udah menawarkan solusi dari apa yang saya punya deh, seada-ada segini dulu gitu, yang setengah M lebih itu ya, itu benar-benar seada-adanya dulu untuk situasi pandemi begini gitu ya. Dan dari saya pribadi gitu, mudah-mudahan bisa berguna dulu lah istilahnya gitu. Tapi bahwa setelah itu ditolak pada saat itu dan malah jadi LP ke saya pribadi ya sudah lah, saya pikir gitu. Cuman ya, sampai saat ini juga masih mediasi dengan baik gitu, sampai saat ini, dan menuju ke titik terang lah gitu. Sebenarnya saya tahu Lina juga mungkin gini, Lina juga bingung kan mau ngejar yang perusahaan itu kemana, orang saya aja juga bingung mau nyari kemana tuh orang-orangnya ya. Jadi ya mungkin dikesayain dulu gitu biar rame, biar jadi attention, biar orang-orang itu bisa inilah gitu ya, bisa bertanggung jawab gitu. Maksudnya Lina saya yakin gitu. Dan ya mudah-mudahan bisa selesai dengan baik.
Baik, kebetulan perjanjiannya saya pegang. Perjanjian ada 2, terjadi di Januari 2019 dan Februari 2019. Isinya tentang titipan atau pinjaman uang kepada pihak kedua, dalam hal ini Saudara David selaku salah satu direksi PTA. Dan kesepakatan dananya ditransfer ke rekening PTA. Mengenai nilai berapa yang sudah dikembalikan, yang memiliki data itu adalah Direktur Keuangan dan Direktur Utama PTA. Karena apa? Karena David tidak memiliki kapasitas atau kewenangan tentang keuangan. Itu Mbak Woro. Artinya nominal yang 0,5 M tadi memang pure uang dari Mas David pribadi gitu ya, tanpa menyangkut pautan di PT? Betul. Secara pribadi, itikat baik secara pribadi. Yang terakhir yang kita komunikasi. Sebelum ini. Mungkin tambahan dikit buat Mas David, boleh diceritakan dong Mas David tuh pertama kali kenal sama Linas ini sendiri di mana sih Mas, dan seberapa dekat hubungan persahabatannya? Dan itu kan maksudnya nominalnya 1,1 M, boleh dikonfirmasi lagi ya Mas ya? Takut salah nominalnya. Oh, oke. Saya dikenalkan oleh seorang teman saya namanya Andre, dan yaudah kita Andre yang berteman baik dengan Lina. Saya juga dikenalkan dalam konteks memang ada proyeksi ini gitu, dan membantu si PTA ini gitu. Dan seiring waktu, karena kami kan meeting sering ya, jadi kita juga report bahwa oke, proyeknya mundur, kita ada upaya-upaya untuk begini, untuk ini, jadi meeting bareng lah apa gitu, selalu juga dengan direksi ya yang lain gitu. Jadi ya jadi teman baik lah gitu. Selain emang ya bahwa terjadi dispute begini, saya juga tidak harapkan sih gitu. Boleh konfirmasi nominalnya mungkin Mas yang dipinjamkan? Katanya kan 1,1 M. Apakah benar atau seperti apa? Mas Hendro yang jelasin angkanya ya, itu. Mas Hendra juga. Iya, karena itu kan angka. Ini ada bahasa hukumnya Mbak, jadi biar hukum gitu. Ya, Oke. Baik, nggak apa. Di data sesuai tanda terima itu ada 2. Yang satu nilainya 500 juta, yang satu nilainya 500 juta. Itu yang ke rekening PTA. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.